Kali ini kita akan masuk ke subbab berikutnya dari elektrostatik, yaitu mengenai energi dan potensial listrik. Kita akan bahas dulu tentang energi potensial listrik. Nah, oke, jadi di video-video tentang usaha dan energi itu yang sebelumnya udah pernah dijelaskan bahwa kalau kita punya gaya yang sifatnya konservatif, maka dari situ kita bisa mendefinisikan energi potensial dari gaya terkait. Nah, di sini kasusnya gaya listrik itu termasuk gaya yang konservatif, sehingga dari situ kita bisa mendefinisikan energi potensial listrik. Jadi gaya Coulomb, gaya interaksi yang tarik-menarik, tolak-menolak antar muatan, itu konservatif. Dari situ kita nanti bisa hitung energi potensial dari sistem tersebut. Nah, karena gaya Coulomb, itu kita tahu minimal 2 muatan ya, jadi harus ada pasangan muatan, dia berinteraksi, maka sama pula dengan energi potensial listrik. Harus minimal 2 muatan. Baru kita bisa menghitung energi potensialnya. Jadi kalau kita punya 2 muatan Q1 dan Q2, mereka terpisah sejauh R, maka EP-nya sama dengan K Q1 Q2 per R. Ini mirip-mirip sama gaya Coulomb. Kalau gaya Coulomb tuh per R kuadrat, kalau ini per R aja. Lalu ini skalar. Jadi nggak pakai arah. Kemana arah energi? Nggak ada. Cukup ngitung ini aja. Dan tanda Q1 dan Q2 itu dimasukkan. Ini nanti kalau muatannya negatif ya udah masukin. Nanti EP-nya bakal minus gitu. Jadi energi potensial itu bisa positif, bisa negatif. Tapi negatif bukan menunjukkan arah kebalikan ya. Itu emang nilainya aja gitu negatif. Oke, itu jadi dari segi perumusan. Jadi simpel ya. Nah, kita masuk nanti ke konsep yang lain. Ini kita tahu juga bahwa usaha oleh gaya konservatif itu seperti ini. W konservatif sama dengan minus delta EP. Yang mana ini menunjukkan bahwa naturalnya energi potensial sistem itu cenderung turun, tidak naik jadi, makanya ada tanda minus. Kita dulu pernah membuktikan untuk kasus gravitasi, kita coba juga kita lihat ya, untuk kasus listrik juga demikian, sama. Oke, ini misal nih ya, kita punya 2 muatan sama-sama plus Q, awalnya terpisah sejauh R. Dari sini kita bisa hitung EP-nya ya. EP sama dengan, ikuti rumus ini, K kali Q berarti Q kuadrat karena sama dibagi dengan R. Oke, ini EP sistemnya. Nah, naturalnya plus dan plus itu nanti tolak menolak kan. 2 muatan ini akan tolak menolak sehingga jarak mereka nanti akan berjauhan. Jadi nanti misal muatan yang ini nih ya, ini jadi menjauh karena tolak menolak, maka jaraknya akan jadi lebih gede lagi dari yang sebelumnya. Andai kan jadi 2R gitu ya misalnya. Jaraknya menjauh jadi 2R. Oke, kita hitung lagi sekarang. Berapa EP kondisi sekarang? EP yang sekarang, EP aksen gitu ya. Berarti K Q kuadrat per jaraknya sekarang 2R. Bisa dilihat ya, ini tadi kaki kuadrat per R, ini setengahnya. Setengah kaki kuadrat per R. Berarti turun kan energi potensialnya, karena jadi setengahnya. Dan bener ya, naturalnya muatan plus saling tolak menolak dan itu menurunkan energi potensial mereka. Nah, kita bisa cek untuk yang plus minus. Oke, ini misalnya kita punya 2 muatan plus Q dan min Q. Kalau kita hitung EP-nya berarti tangannya dimasukin ya, plus Q dikali min Q minus K Q kuadrat per R. Oke, naturalnya mereka apa? Tarik menarik. Berarti nanti jaraknya akan makin dekat dong. Misal ya yang ini jadi tambah dekat gitu. Nah, jarak mereka jadi tambah kecil. Misal jaraknya itu jadi setengahnya deh, misal ya. Setelah sekian lama itu ternyata mereka jadi mendekat sampai setengah R. Oke, kita hitung lagi sekarang. Berapa EP-nya sekarang? EP aksen sama dengan minus kaki kuadrat sekarang per setengah R. Yang nanti kalau kita hitung dibagi setengah kan berarti sama dengan dikali 2 ya. 2-nya ke atas. Tadinya ini minus bla bla bla, sekarang jadi minus 2 bla bla bla. Ini nggak jadi lebih gede ya, karena gini. Andai kan ini min 1, ini minus 2 kan berarti. Mana lebih gede? Min 1 atau min 2? Min 1, ya kan? Min 2 lebih kecil, lebih negatif. Jadi ini pun di kasus ini EP-nya menurun. Jadi sekali lagi ini mengkonfirmasi ya bahwa naturalnya EP turun gitu. Oke, tadi kita udah ngebahas hitung energi potensial kalau 2 muatan. Gimana sekarang kalau muatannya ada lebih dari 2, ada 3 gitu ya misalnya. Misal kayak gini nih ya, ini sistem muatan nih, ada 3 muatan ya. Q1, Q2, Q3. Gimana cara ngitung EP-nya? Nah, ngitung EP-nya itu per pasangan muatan. 1 sama 2, 2 sama 3,
1/3. Kurang lebih seperti ini nanti ngitungnya ya. Jadi K Q1 Q2 per A itu berarti interaksi antara 1 dan 2. Lalu antara 2 dan 3 ini per B, lalu antara 1 dan 3 C gitu. Jadi hitunglah energi potensialnya per pasangan. Lalu nanti jumlahkan. Gitu. Coba kita masuk contoh soalnya ya. Misal nih, di bidang XY kita punya 4 buah muatan titik yang membentuk konfigurasi persegi. Sisinya A, ini juga A. Ini muatannya ya. Seperti ini. Disuruh hitung energi potensial listrik dari sistem ini. Jadi kita nanti harus ngitung per pasangan ya. Lalu nanti kita jumlahkan. Oke, ini untuk memudahkan kita kasih nama dulu masing-masing muatan. Misal ini 1, ini muatan 2, ini muatan 3, ini muatan 4. Sip, saatnya kita hitung satu per satu. Oke, jadi nanti kita akan hitung per pasangan ya EP-nya. Lalu dijumlahkan. Pertama ada pasangan 1 dan 2 ini. Lalu 1 dan 3. 1 dan 4. Kalau udah 2 dan 3. Lalu 2 dan 4. Dan 3 dan 4. Ya, jangan dihitung double. 12 sama 21 itu satu pasangan. Jadi jangan dihitung double ya. Total ada 6 pasangan. Sekarang kita cari dulu jarak masing-masing ya. 1 ke 2 jaraknya berapa? A. 1 ke 3. Oke, 1 ke 3. Berarti diagonal si persegi ya. Yang ini nih, kita tahu kalau ini A, berarti yang ini A akar 2. Oke, jadi jarak 1, 3 adalah A akar 2. Lanjut 1, 4 ada A. 2 dan 3 itu A. 2 dan 4 itu diagonal juga A akar 2. 3 dan 4 A. Oke, sekarang masukin muatannya. Oke, Q1 kali Q2 berarti min Q kali plus Q jadinya min Q kuadrat. Q1 kali Q3 berarti min Q kali 2Q minus 2Q kuadrat dan seterusnya ya. Tinggal di input aja masing-masing nilai Q-nya. Sip, nanti kita akan dapat seperti ini yang di bawah. Oke, ini nanti aljabar biasa ya. Nanti sebenarnya bisa dikelompokkan nih biar lebih bagus. RP-nya nanti ini kita punya faktor yang sama K, Q kuadrat sama A. Jadi nanti bisa dikelompokin gini. Nah, tinggal hitung angkanya berapa aja tuh. Nanti bisa dicek angka dalam kurungnya akan seperti ini. Oke, terakhir nanti tinggal dihitung aja yang dalamnya ini secara total. Maka nanti kita akan peroleh hasil akhir seperti ini. P sama dengan K kuadrat per A dalam kurung 2 min 1 per akar 2. Gitu, jadi di sini kuncinya adalah ngitung energi potensial per pasangan. Lalu nanti jumlahkan aja. Gitu, oke, simpel. Dan nggak perlu mikirin arah-arah, karena ini skalar semua. Di dalam sistem muatan listrik, itu berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Mengapa? Karena tadi gaya listrik itu adalah gaya konservatif. Jadi kalau hanya melibatkan gaya listrik saja, ya udah deh, energi mekaniknya juga akan kekal. Maka nanti ketika kita meninjau gerakan muatan listrik itu misalnya di 2 titik, maka nanti berlaku EP plus EK sama dengan konstan. Nah, oke. Yang terakhir, kita akan bahas soal mengenai ini. Mengenai kekalahan energi mekanik. Kita akan menggunakannya. Nah, ini dia. Kita punya muatan Q gede, punya massa M gede, letakkan di 1 titik dan tidak dapat bergerak sama sekali. Lalu kita perkenalkan muatan titik lain, Q kecil dan M kecil. Letakkan 2 cm dari Q gede dalam keadaan diam. Nah, ini ilustrasinya kira-kira 2 muatan. Yang ini yang M gede, ini fix tempatnya, jadi nggak bisa bergerak sama sekali. Sedangkan yang ini bebas bergerak nih, yang kecil. Awalnya D0, 2 cm ini. Tentukan laju dari muatan Q setelah jarak 10 cm. Jadi karena sama-sama positif ya muatannya, Q gede dan Q kecil positif, jadi nanti tolak-menolak. Karena tolak-menolak maka akan menjauh dong. Maka nanti akan seperti ini kira-kira ilustrasinya. Setelah sekian lama nanti akan jadi 10 cm lebih jauh jadi jaraknya. Dan dia akan punya kecepatan. Si muatan kecil ini ke kanan gitu berarti. Oke, ini kita bisa terapkan hukum kekalahan energi mekanik. Kita namakan kondisi 1 yang awal. Kondisi 1, ini kondisi 2. Oke, kita hitung langsung pakai rumus ini nih ya. Oke, EP1 dulu. EP1 adalah energi potensial antara 2 muatan ini di awal-awal. Pakai rumus ini aja, kaki Q per R
Maka nanti dapat Ki kecil, Ki gede per D0. Oke, ini EP awalnya. EK awalnya berapa? 0. Karena ini masih diam ya. Mana ini? Nah, dalam keadaan diam, diletakkan ya. EK satunya 0, lalu di kondisi kedua, setelah jarak mereka jadi 10 cm, yaitu D. Berarti gimana? Ki gede per D. Gitu. Dan sekarang punya kecepatan nih. Yang punya kecepatan adalah si M kecil ya. Si ini mah enggak. Jadi EK-nya hanya untuk yang muatan kecil. Setengah MV kuadrat. Kita mau cari apa? Kita mau cari V. Berarti tinggal pindah ruas ya. Aljabar aja ini. Nanti kita akan peroleh hasil V kuadrat sama dengan seperti ini. Ya, tinggal pindah ruas aja. Lalu kali. Lalu nanti ini bisa dikelompokkan. Sehingga jadi seperti ini. Oke, terakhir kita mau cari V. Ya tinggal diakarin aja kan berarti. Akar dari si ini. Ini dia, ini V-nya ya. Akar bla bla bla. K-nya ini yang di soal pakai yang ini aja biar gampang. Ki gede, Ki kecil kita udah ada. Jangan lupa nanti satuannya ubah ke SI. M juga udah ada, M kecil. Berarti M gede nggak kepake. D0 dan D. Tadi ini ya, D0 itu yang 2 cm. D itu yang 10 cm. Oke, tinggal dimasukkan. Nanti kita akan peroleh angka berikut. 1,8 kali 10 pangkat 5 meter per second. Ini dia, ini kecepatan muatan kecil yang adalah jawaban kita gitu. Sip, oke, jadi sekian untuk pembahasan mengenai energi potensial listrik. Semoga ini sangat berguna untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.